kelihatannya resah. Ada yang ketinggalan, Kak? Apa yang ketinggalan? Kakiku. Oh, ini bercandanya mungkin untuk sebagian orang kayak ih dark banget gitu ya. Tapi justru ini aku pengen tanya ke kamu ya, Iya. Amran. Kamu sampai bisa menerima, berdamai dengan kondisimu itu kan prosesnya panjang pasti. Iya. Kalau kita dengar Iya, cerita kamu kan 3 bulan kamu udah kembali olahraga. Tapi apakah pada saat kamu 3 bulan pasca kecelakaan, pasca amputasi itu dan berolahraga itu kamu sudah berdamai atau belum sebetulnya? Tentu saja belum. Tentu saja belum. Bahkan sampai sekarang pun kalau bisa dibilang kayak apa sepenuhnya menerima keadaan, aku belum menerima juga sih. Belum menerima juga. Iya, tuh some point gitu ya. Kayak ada kadang-kadang sebelum tidur tuh kayak masih kepikiran kayak kok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kayak apa namanya? Badanku nggak lengkap, itu masih suka kepikiran gitu. Sampai loh. sekarang masih? Sampai sekarang, makanya aku sampai sekarang tuh masih suka berobat ke psikiater segala macam karena emang belum sepenuhnya menerima tapi getting better gitu. Getting loh. better. Getting Oke. better. Padahal ini sudah 8 tahun ya 8 pasca tahun, kejadian. iya. Biasanya apa yang men-trigger atau kejadian apa yang men-trigger kamu jadi kembali kepikiran dan mempertanyakan? Pas lagi kayak apa ya? Kayak lagi riwah gitu loh. Kayak contohnya gini, kalau misalkan orang yang kakinya 2, itu kan kalau misalkan bawa barang kan tinggal jalan aja kan. Kalau aku kan ribet kan, mesti kayak pakai tongkat, terus tangannya mesti gimana-gimana gitu. Nah kalau lagi riwah-riwah gitu tuh, kadang-kadang aku mikir kayak, kenapa sih kaki gue cuma 1, coba kalau kaki gue 2, pasti nggak kayak gini. Oke, kan Gitu. lebih mudah gitu Iya, ya. pokoknya kalau lagi riwah-riwah gitu lah. Oke. Nah, apa yang membuat kamu kemudian 3 bulan pasca kecelakaan, diamputasi itu berolahraga? Apakah memang karena kebutuhannya untuk beradaptasi atau emang kamu udah langsung, wah aku harus melakukan sesuatu gitu? Iya. Nah jadi aku ini kan apa ya, dari sebelum aku kecelakaan, aku tuh udah nge-gym gitu kan. Oke. Aku udah latihan angkat berat segala macam. Nah biasanya kalau orang yang suka nge-gym itu, kalau sehari nggak latihan aja, itu udah resah gitu. Oke. Apalagi pas aku kecelakaan, itu kan aku kayak sebulan setengah dirawat, aku nggak bisa ngapa-ngapain, terus setelah itu mesti aku harus recovery segala macam. Jadi udah resah gitu kayak, wah ini kalau nggak nge-gym badan gue makin kurus nih. Jadi kayak akhirnya aku bilang ke papa, "Pah, beliin alat gym dong." Jadi itu aku kaki masih, jadi anyway kaki kiriku kan potong, tapi kaki kananku juga sebenarnya patah pas kejadian. Jadi belum bisa maksimal juga waktu itu? Masih pakai kursi roda. Oke, terus? Jadinya aku latihan angkat beban di rumah itu, aku minta tolong papaku buat pindahin aku dari kursi roda ke alat gymnya itu. Oh gitu? Iya, se-effort itu sih. Saking aku sukanya sama olahraga kali ya. Oke. Jadi badan atas dulu tuh yang dilatih? Badan atas dulu. Terus berapa lama sampai akhirnya kaki bisa dilatih, kembali dilatih? Itu 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan. Tapi pasti rasanya ada frustasinya lagi kan? Oh ada banget. Itu aku ngalamin depresi parah banget. Aku nggak bisa tidur dan segala macam, anxiety. Aku kayak aku tuh bahkan sempat mikir untuk putus sekolah, putus kuliah. Pada saat itu kan kejadiannya pas aku S1 kan. Pokoknya saking depresinya aku tuh sampai Gak bisa ngapa-ngapain tuh ya? Sampai bahkan ada pikiran buat sorry ya kayak udahlah suicidal. selesai aja gitu ya? Gitulah. Oke. Apa yang akhirnya membuat, atau siapa, atau kata-kata apa yang akhirnya membuat kamu mencoba terus jalanin aja? Mungkin lebih ke ekspektasi keluarga kali ya. Dan ekspektasi apa namanya kayak lingkungan sosialku. Jadi ya sebelum aku kecelakaan aku tuh termasuk salah satu anak yang ya ada prestasinya dikit lah. Di keluarga juga jadi anak yang membanggakan gitu loh. Oke. Jadinya orang tua itu selalu kayak apa ya, menjadikan aku sebagai anak yang kamu ini harus sukses, harus berprestasi, harus terus sekolah segala macam. Itu tuh jadi pressure gitu buat aku. Jadi kayak aku tuh takut gagal, aku takut jadi orang miskin, aku takut kayak nyusahin orang lain. Nah makanya itu yang bikin aku terus bergerak. Yang akhirnya kamu mengesampingkan pikiran buruk itu, Iya. fokus pada... Karena pressure, biarpun pada akhirnya jadi stres juga sih. Jadi pressure itu bagus juga ya? Iya, at one point jadi motivasi sih. Tapi kamu sempat cerita ke orang tua kamu bahwa, ya ini kamu ngadepin ini, putus asa gitu. Iya tentu. Reaksi mereka gimana? Justru mereka yang nyuruh aku buat ketemu psikolog, psikiater segala macam. Karena menurut aku cerita itu penting banget sih. Cerita, ngobrol sama orang itu penting banget. Sharing ya? Sharing, karena emosi itu kalau dipendam sendiri, itu makin lama makin besar rasanya. Sedangkan kalau cerita itu kan kayak dibagi-bagi gitu kan. Oke. Biarpun orang yang ngedengernya ikutan stres sih, tapi ya at least kitanya nggak terlalu... At least akhirnya kamu sendiri bisa memetakan ini kemarahannya karena apa, tentang apa, frustasinya seputar apa solusinya. Iya, benar. Itu yang memperingat. Dan kamu membagikan semangat kamu
kepada audiens kamu, pengikut-pengikut kamu juga berharap seperti itu ya? Iya benar, karena aku pernah ngerasain gitu ya, kayak di masa aku berada di titik yang terendah, terus aku merasa sendirian, aku merasa nggak semangat. Terus teman-temanku pada memotivasi aku. Nah, aku pengen menjadi teman-temanku itu loh. Jadi kayak aku pengen menjadi teman-teman buat orang-orang yang sedang mengalami masa-masa beratnya gitu. So, itu mungkin salah satu motivasiku kenapa aku ngonten gitu ya. Jadi intinya di sosial media itu banyak sekali orang-orang yang memposting kegiatannya, memposting pikirannya. Kalau kita bisa memilih hal yang baik, mereka akan bisa menjadi teman-teman kita yang baik dalam melewati masa-masa nggak enak kita. Informasi-informasi yang penting dan dukungan-dukungan yang kita butuhkan. Amran, terima kasih banyak sudah hadir berbagi ceritanya. Abis ini aku langsung olahraga deh. Harus. Harus olahraga, dan salam juga buat keluarga. Tetap semangat. Iya. Mudah-mudahan kamu semakin getting better olahraganya. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih buat Michelle dan terima kasih juga buat Dana. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan semangat, sehat, dan bermanfaat. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi.